ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, human nature vs divine nature. Yang kedua, ketika rindu kalah oleh rasa kantuk. Yang ketiga, divine dealing yang berkata he will set everything right. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menyuapi tiap anak-anaknya sampai suapan terakhir. Saya mau coba, saya boleh jujur ya. 4 hari itu hari yang luar biasa dan kemarin kita masih lanjut sampai hari Kamis. Tapi saya mau jujur. Hari ketiga hati saya itu udah kayak batu dan tidak bisa menyerap apapun juga. Kenapa? Karena ada sebuah proses mengembalikan human nature kita ke divine nature, itu ada proses. Kita tahu yang namanya human nature itu di Alkitab ditulis dengan flesh, kedagingan. Jadi kalau kita bilang gini, ya naturalnya tuh begini. Menurut Alkitab sesuatu yang natural itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka dari makhluk supranatural, mereka menjadi human being. Yesus mati di kayu salib, menyalibkan all flesh, menyalibkan all human being kita, menyalibkan human nature kita. Supaya oleh karena Yesus dan karena firman dan karena Roh Kudus, kita kembali ke divine nature kita. Sampai di sini paham ya? Tapi untuk mengembalikan dari posisi human nature kita, kembali ke kodrat ilahi kita, itu ada yang namanya proses. Dan sepanjang 4 hari ini kita diberikan perbekalan spiritual yang luar biasa. Dan ada materai, ada kalung, ada banyak hal-hal yang disampaikan dan menurut saya jiwa manusia yang tidak sanggup mencerna itu yang menyebabkan kefatigan. Dan kita tidak mungkin suruh Tuhan tunggu ketika Tuhan sedang mood mencurahkan sesuatu pada hari perjamuan. Ada protokoler, ada hukum yang berjalan. Boleh saya ceritakan beberapa hari apa yang saya alami pergumulan saya. Makanya poin kedua saya katakan ketika rindu membara. Tetapi rindu itu kalah oleh rasa ngantuk. Di Kidung Agung 5 ayat 4-7. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, sayangku. Karena kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Jadi ceritanya seorang pria rindu dengan kekasihnya. Pria ini adalah pemilik kebun anggur. Dan kekasihnya hanyalah salah satu pekerja di kebun anggur itu. Seperti Tuhan dengan kita. Dan ketika Tuhan dan kekasih pria ini sangat rindu menghampiri kekasihnya wanita. Ketika malam-malam sudah kerjaan sudah selesai. Dia datang dengan semangat untuk ngetuk pintu. Tapi yang perempuan berkata gini. Baru aja seharian capeknya minta ampun di ladang. Kerja di kebun anggur baru aja mandi. Baru aja pakai baju tidur, baru aja baring, baru aja kantuk itu begitu melanda rasanya. Bukankah beberapa hari ini ketika saudara pulang mengalami gak sih? Wow, semua di sini sudah divine nature ya, saya yang masih proses kayaknya. Jangan tegang hari ini, jangan tegang. Nanti saya jadi tegang. Relax aja karena kita butuh mencerna. Sejujurnya hari ketiga aja saya sudah membatu dan tidak bisa menyerap apa-apa. Bukan saya gak mau, saya rindu. Dan tiba-tiba saya dapat firman seperti ini. Kekasihku
Baju sudah aku tanggalkan, apa aku pakai lagi? Aku harus pakai baju rapi lagi. Kaki udah cuci kaki, apa harus aku mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun dan membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, jariku bertetesan mur karena pegangan kancing pintu. Begitu pintu kubukakan, aku sangat kaget sebab kekasihku hilang pergi lenyap. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini, do you expect me to get dressed? Kamu ngarepin aku pakai baju lagi? Ini kantuk sudah melanda luar biasa walaupun rindu membara. Jadi kisah di Kidung Agung ini tidak ditulis untuk tidak menyampaikan message apa-apa. Pernah gak sih ngerasain, mungkin yang muda gak pernah ya karena tenaganya masih banyak ya. Rindu membara, tenaga udah gak ada, pernah gak sih ngerasain? Gak pernah ya? Luar biasa ya. Kayak saya doang yang masih diproses ya. Boleh tunjuk angkat tangan supaya saya dapat support bahwa kita sama-sama masih dalam proses human nature dan kita sama-sama lari balik ke divine nature. Boleh yang masih dalam proses sama seperti saya angkat tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ya. Jadi rindunya begitu membara antara, pernah jatuh cinta kan ya? Tahu rasanya rindu membara. Ya, tutup mata inget dia, begitu melek inget dia, pernah ya? Christian lah yang pasti paling fresh sama Jessica. Ya, Joshua mungkin udah pudar dikit. Nah, sebuah kerinduan yang begitu membara, coba saya kasih tahu ya. Saya tanya ya, kalau Anda sedang jatuh cinta, Anda rapi-rapi dan mood dan mencari kekasihmu, dan kekasihmu udah nyampe depan rumah nih, bilang gini, sorry ya gue ngantuk, hatimu gimana? Wah kata Rolis, wah kata siapa itu? Saya berpikir Alkitab menuliskan seperti ini di Kidung Agung. Ketika perempuan itu sadar bahwa dia keluar dan dia cari kekasihnya hilang, yang dia temui peronda-peronda. Dan peronda-peronda itu memukuli dia, melukai dia, selendangnya dirampas. Dan di tengah kesakitan ditanya, kamu nih mau apa sih malam-malam keluar? Dia bilang gini, tolong cari kekasihku dan katakan aku sakit asmara. Saya berpikir, setelah kejadian ini, sang pria akan meninggalkan perempuan ini. Ternyata enggak. Di Kidung Agung 6, kekasih pria ini memanggil kekasihnya wanita, hai engkau cantik jelitaku, kota Tirsaku. Yang artinya, hai engkau kegembiraanku, hai engkau yang kuanugerahi perkenanan. Jadi waktu saya, di tengah saya begitu tertuduh, hari ketiga saya sudah tidak bisa menyerap yang supran, yang ilahi. Begitu rupa, di dalam di jiwa saya karena saya butuh mencerna, kemelankolisan saya butuh saya menata banyak hal yang jeblok, ditelan, ditata, ditaruh, ditata. Kalau itu belum ditata itu menyebabkan sesuatu yang fatik di jiwa saya. Itu saya. Saya berpikir Tuhan akan meninggalkan saya dan Tuhan akan marah. Tapi waktu di Kidung Agung 6 dan saya temukan kekasih pria memanggil kekasih wanitanya, kota Tirsaku, kegembiraanku. Dan arti Tirsa adalah engkau yang dianugerahi perkenanan. Dulu saya nggak ngerti kenapa bangsa Israel, kalau saya baca hati Tuhan ya, dulu saya nggak terlalu ngerti. Tapi waktu hari ketiga saya mengalami hati saya membatu dan tidak punya daya serap, saya mulai lebih mengerti lebih dalam. Jadi ternyata kondisi kita sekalipun kita teriak supranatural, beberapa orang mungkin tidak mengenali kondisi jiwanya. Beberapa orang tidak mau tahu tentang jiwanya. Beberapa orang lari aja ngerti nggak ngerti. Ya, banyak respon dari jiwa. Ternyata jiwa manusia itu ketika mau dikembalikan ke posisi divine nature, tidak semua jiwa ini mau dengan nurut dan dengan mudah kembali ke alam yang sesungguhnya dari awal sebagaimana kita diciptakan. Sekali lagi saya mau katakan,
Dalam Galatia 5 ayat 24, semua and those who belong to Jesus Christ, the Messiah, have crucified the flesh, the human nature. Artinya flesh adalah human nature. Jadi waktu Adam makan buah itu, dia balik downgrade. Dari makhluk supranatural kembali ke jadi human being. Kemarin bisa terbang, hari itu dia sudah tidak bisa terbang. Adam bisa tidur 7 hari ngurusin kebun. Tapi sejak dia jatuh dalam dosa, ketika dia kerja 12 jam, malamnya dia harus minum antangin dan kerokan. Sejak dia jadi human being. Tapi waktu selama dia ada di posisi sebagai makhluk yang punya kodrat ilahi, dia 7 hari gak perlu tidur. Dan dia memberi nama semua binatang. Dan kita perlu sangat menyadari proses pengembalian dalam kondisi human being kita. Dan kita teriak-teriak supranatural, supranatural, supranatural. Supranatural ini mau masuk dan bisa fit in kalau jiwa kita mau dan menginginkan. Tapi kalau enggak, dicurahkan dari atas, jiwanya ini kayak pipa yang nampung tapi geser. Contoh ya, saya punya teman baik, saya punya sahabat, dan kita saling mengasihi. Ada nih orangnya salah satu di sini. Dia bilang gini sama saya, Ci, dia nih teman makan bakso saya. Jadi kalau senggang, siang, pokoknya saya akan cari dia atau dia cari saya dan kita akan makan bakso. Atau jajan apalah ya. Satu hari dia bilang gini sama saya, Ci, aku tuh seneng banget loh kalau berteman sama kamu, ngobrol sama kamu. Pewahyuanmu tuh luar biasa gitu ya. Begitu saya khotbah beberapa kali dia diberkati ya. Makin hari ini makin gak mau pergi makan bakso sama saya lagi dia. Saya gak tahu kenapa ya. Tapi dia bilang gini, saya ini diberkati dengan pewahyuanmu. Dan saya setiap kali mau ngajak dia pergi hari ini susah banget harus bikin appointment rasanya. Kenapa dia lebih senang pergi makan bakso sama anak buahnya yang menurut dia tidak mendapatkan makanan yang ilahi. Nah itu saya bingung. Ya saudara bisa ngerti? Teman baik saya berkata bahwa saya diberkati oleh sesuatu yang ilahi daripadamu. Tapi sejak dia berkata seperti itu, bukannya kita tadinya seminggu 3 kali makan bakso terus kita jadi 7 kali, enggak. Jadi sebulan sekali pergi makan bakso. Saudara tahu kenapa? Karena begitu dia melihat yang di luar, yang ilahi. Tiba-tiba minder dia berespon dan dia mengambil jarak dengan saya. Jadi saudara harus mengenali jiwa manusia ya. Di tengah dia suka dengan yang ilahi. Bertepatan dengan itu bagian dari jiwanya ada yang menghindari hal itu juga. Dan kalau pelan-pelan ya kita mau diurai dan dibereskan sampai benar-benar seluruh jiwa kita utuh. Arti Jehovah Shalom adalah King of Wholeness. Sampai hati kita utuh, bulat, jujur bahwa kita benar-benar menginginkan yang ilahi, yang supranatural. Saya percaya itu sesuatu yang dengan secepat kilat diturunkan. Dan kita perlu urusi dulu jiwa kita. Kita belajar dari bangsa Israel. Bagaimana Allah ingin push mereka masuk kembali untuk ilahi. Tapi mereka menghindari Allah. Kenapa? Karena kecondongan dan kecenderungan jiwa manusia. Mereka senang tinggal dalam keadaan human nature. Kenapa? Karena mereka bisa kendalikan itu. Tapi kalau mereka kembali kepada kodrat ilahi mereka, balik kepada divine nature mereka, mereka punya ketakutan. Dan mereka cenderung jiwanya tanpa sadar menghindari hal itu. Itu ada. Itu ada dan itu perlu dibereskan. Sama seperti tadi saya bilang, kondisi tubuh kadang-kadang roh bergelora, rindu membara, tapi dikalahkan oleh rasa kantuk.
Tapi ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Hari terakhir beberapa teman sering lihat saya kalau dari luar itu kayak gini ya. Ada marahnya, ada irinya, ada senangnya, ya campur-campur ya. Kalau saya boleh ngomong gitu ya, kadang-kadang orang lihat yang di luar. Yang membuat saya bisa berdiri dan dipercayakan membawakan firman cukup sering di tempat ini. Bukan karena saya punya pewahyuan yang luar biasa. Tapi memang ada message-message yang harus disampaikan. Dan itu bisa sampai di hati orang-orang tertentu, terutama orang-orang cacat seperti saya. Ketika kadang saya lihat mata orang begitu iri ya, dan saya tahu orang itu punya banyak talenta. Mereka nggak tahu keidiotan di dalam jiwa saya. Mereka nggak kenal bahwa saya punya mental illness. Dan saya masih sering kali bergumul dengan itu. Kalau saya marah, Olvi bisa saya tarik dan saya lempar dari atas ke bawah karena dia tidur di atas. Saya masih berjuang dengan itu. Saya nangis gak? Saya nangis. Tapi saya gak membiarkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Ketika Tuhan membuat divine dealing dengan saya. Dia bilang seperti ini, I will set everything right between you and me. Ketika kita angkat koin 1000 dalam segala hal kita dibenarkan. Bukan berarti kita bisa berbuat semaunya dan kemudian kita dibenarkan, dianggap benar. Enggak, tetapi mental illness di jiwa kita, tiap-tiap kita itu perlu diluruskan dan dibenarkan. Apa yang saya kerjakan? Hari terakhir saya melihat sebuah adegan di tengah saya sangat tertuduh karena saya lihat teman-teman Man of God punya pewahyuan yang luar biasa dan hari ketiga bahkan saya sudah tidak bisa menyerap apa-apa rasanya. Tiba-tiba saya lihat sebuah pemandangan. Seorang ayah, El Shaddai. Tolong ya Man of God jangan banyak ketawa-ketawa di belakang. Saya dengar suaranya itu. Kita punya kecacatan yang sama dan kita perlu teriak. Kalau enggak proses pengembalian human nature kembali ke divine nature akan fail di tengah jalan. Dan kita sudah jalan sejauh ini. Jadi tolong take it serius. Ada kecacatan di jiwa yang memang perlu kita kenali. Tapi bukan berarti itu sudah sampai di situ. Tiba-tiba waktu saya teriak sama Tuhan, Tuhan, saya hari ketiga sudah tidak bisa menyerap yang ilahi. Tiba-tiba saya melihat sebuah pemandangan seorang ayah yang nyuapin seorang anak makan. Sampai sendok terakhir disuapin dengan sabar. Dan saya lihat ya anak ini tuh idiot, mukanya tahu kan ya juling, ngiler, tangannya goyang terus, kakinya goyang terus. Anak ini tahu gak cuma ngapain, dia cuma diem, dia berjuang diem. Supaya kalau dia terlalu banyak gerak, makanan itu gak masuk ke mulutnya, tapi masuk ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan dia berjuang menatap papahnya. Dan membiarkan suapan demi suapan yang bahkan dia tidak sukai. Karena untuk membuat dia sehat, seringkali itu harus bentuknya jus sayur pahit. Dan saya lihat anak ini cuma diem dan menelan tiap makanan yang diberikan oleh ayahnya. Dan tiba-tiba saya lihat matanya yang jereng itu kembali sempurna. Saya lihat dia bisa ambil tisu dan ngelap iler di mulutnya. Dan saya lihat mulutnya sudah tidak terlalu mencong setiap suapan. Dan sampai di suapan terakhir saya lihat anak ini sembuh sempurna. Ini yang disebut dengan Jehovah Shalom, King of Wholeness. Dia akan bertanggung jawab membawa kita utuh kembali. Hari ini mungkin banyak dari kita punya mental illness.
Tapi ketika kita membuat divine dealing yang Tuhan pernah buat dengan saya beberapa tahun yang lalu. Roma 10 ayat 10 ini bagian kita. With your whole being, dalam segala keberadaanmu, apa yang ada padamu. You embrace God, engkau memeluk perkataan Tuhan yang berkata, God setting things right. Dan bagianmu cuma perlu teriak dengan sangat keras. God has set everything right between him and me. Dan dibilang seperti ini, tidak ada satu orang pun, no one who trust God like this. Tidak ada satu orang pun yang mempercayai Allah bahwa dia akan set everything right. Kalau saudara mempercayainya, tidak akan pernah ada penyesalan dalam hidupmu. Ayub 8 ayat 6. Firman Tuhan berkata, He will set everything right again, re-establish your fortune. Mungkin hari ini kita bergumul dengan kemiskinan, kebodohan. Tetapi pada waktu dia berkata, He will re-establish, dia akan bangun kembali keberuntunganmu. Tiba-tiba saudara akan melongo dan melihat apa yang ada di tanganmu. Dari 5 roti, 2 ikan, memberi makan sekian banyak orang. Dan janji Tuhan, Mazmur 97 ayat 6. The heaven announce, surga mengumumkan that He will set everything right. And everyone will see it happen. Tuhan mengumumkan dari surga, He will set everything right. Dia akan set ulang. Semua mental illness akan disembuhkan. Dan setiap orang akan melihat, menyaksikan hal itu terjadi. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ada sebuah lagu yang memang sangat tidak cocok untuk saya nyanyikan ya. Tapi lagu ini benar-benar diberikan Tuhan pada waktu Tuhan buat divine dealing dengan saya. Lagunya bilang seperti ini, kudus tak bercacat celah bagi Rajaku. Boleh bantu Vi?